Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini yang kita bahas tentang tabulasi. Ya, tabulasi itu ada di mana? Ada di pojok bagian kiri atas ini. Ya. Nah, ini nih, yang saya tunjuk pakai panah nih, ya, oke ya. Nah, ini. Nah, tabulasi ada berbagai macam. Ada tabulasi kiri, ya, namanya tab left tab. Kemudian ada tabulasi kanan, ada tabulasi tengah, dan ada tabulasi yang lainnya. Oke ya. Langsung saja, bagaimana cara penggunaan tabulasi ini, untuk apa fungsinya, akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, kita buat teks dulu, misalkan nama, titik 2, Firman, kemudian kelas, misalkan titik 2, ini saya perbesar dulu ya. Kelas 10 TKP 1 misalkan. Kemudian tempat tanggal lahir 4 dan tanggal lahir. Nah, 2 Agustus 2020. 1990 misalkan ya. Nah, untuk meluruskan titik 2 ini supaya rapi, lurus, maka kita gunakan tabulasi. Tabulasinya kita pakai tabulasi yang kiri, yang bentuknya seperti L. Nah, kita letakkan di sini, di rule-nya. Kita tinggal klik aja di sentimeter ke berapa. Misalkan di sentimeter ke 4, klik. Atau di sentimeter ke 5 atau ke 4,5 sini ya, klik. Nah, kalau sudah terlanjur ngeklik di 4, enggak apa-apa. Ini bisa digeser kok. Tinggal klik saja, kemudian geser ke kanan ya. Nah, setelah itu ingat, ketika memberi tabulasi harus diblok. Artinya mana yang mau kita setting untuk tabulasi di sentimeter ke 4,5. Lalu kita klik pada bagian titik 2. Titik 2-nya kita klik di bagian sini ya. Kemudian tekan tab. Tab di keyboardnya ya. Di keyboardnya kita tekan tab. Atau di sini juga bisa. Ya, sama seperti sini. Nah, sorry. Nah, kalau ini tidak bisa ya, indentasi kalau ini. Tekan tab di keyboardnya. Tabnya ada di mana di keyboard? Nah, ini saya tunjukkan. Ya. Nah, ini tabnya. Nah, ini nih, tab nih. Ya. Ini ada tab. Nah, ini yang namanya tab. Kamu tekan ini. Kalau sudah di posisinya diletakkan di belakangnya titik 2, di sebelah kirinya titik 2, lalu tekan ini. Nanti akan lompat. Ya. Saya tekan tab. Nah, posisinya akan bergeser ke sini. Ya, sesuai dengan pengaturan tabnya. Ini juga saya tab, saya klik di sini, kemudian saya tab. Nah, ini juga saya tab. Nah, akhirnya apa? Lurus kan? Rapi. Ya. Oke, itu fungsinya. Kemudian ada yang namanya tab kanan. Tab kanan itu nih ya, bentuknya sudutnya ada di sebelah kanan. Kayak gini ya. Nah, misalkan saya letakkan di posisi paling kanan. Kalau mau buang tabnya, klik tahan, tarik ke bawah, lepas. Nah, maka hilang tabnya. Ya. Saya ganti tabnya menjadi yang kanan. Saya letakkan di sentimeter ke 15. Nah, di sini ya. Saya klik di sini. Kalau saya tab, dia lompat langsung sini.
Tapi ketika diketik, nah ketikannya bukan arah ke kanan tapi ke kiri. Ya, itu bedanya. Karena yang ditutup pada sudut tabulasinya adalah bagian sebelah kanan. Ya, tuh. Bedanya tab kiri sama tab kanan. Oke. Nah, kemudian ini juga bisa kita manfaatkan, misalkan kita buat daftar isi. Kalau kalian bisa lihat di bukunya ada daftar isi, tulisannya kayak gini. Misalkan kata pengantar. Kemudian ada titik-titiknya, banyak ya. Nah, itu titik-titik yang gini panjang sampai ke kanan tuh. Ya, daftar isi. Nah, itu bisa kita buat dari tabulasi ini. Tabulasi, kita double klik 2 kali. Syaratnya tapi nggak ada tabulasi lainnya ya. Syaratnya harus kosong, nggak ada tabulasi lainnya. Klik 2 kali. Kliknya 2 kali sangat cepat, kliknya klik-klik gitu ya. Nah, muncul seperti ini. Kemudian pilih angka yang nomor 2, yang titik-titik. Nah, kalau sudah klik OK. Maka kalau sudah kamu tab, klik di sini, kemudian di tab menggunakan tab yang ada di keyboard tadi. Tab. Nah, langsung keluar titik-titiknya sampai ke bagian sebelah kanan. Tinggal dikasih halaman. Misalkan kasih spasi dulu. 2 kali, 1, 2. Kemudian kasih halaman. Halaman 9. Nah, enter. Habis kata pengantar, misalkan daftar tabel. Spasi, tab lagi. Nah, langsung lompat. Spasi 2 kali, misalkan halaman 12. Nah, ya. Kalau nggak lurus, misalkan, nah berarti ini di spasi lagi. Nah, gini ya. Itu caranya. Enter lagi, misalkan di sini apa? Pendahuluan. Spasi, tab lagi. Nah, langsung lompat dia. Ya. Sampai di sini, di spasi. Berapa spasinya? Misalkan halaman 18. Nah, kalau kelebihan spasinya dihapus back. Ya, dihapus del juga bisa. Nah. Oke ya. Nah, itu adalah fungsi dari tabulasi kanan dan tabulasi kiri. Oke. Kemudian ada tabulasi tengah. Biasanya untuk tanda tangan. Nah, itu bisa dibuat untuk tanda tangan. Misalkan saya coba di bawah sini ya. Nah, ini kan kosong nih masih. Tabulasinya kosong. Saya pilih yang tengah. Yang tengah itu bentuknya seperti T. Ya. Ini saya perbesar. Nah, kayak gini nih. Ya. Tuh, ya. Kalau saya klik ini tabulasi kanan. Saya klik lagi, ini desimal. Saya klik lagi. Ini bar tab. Saya klik lagi, ini kiri, left tab, ya. Kalau tengah, klik lagi 1 kali lagi. Nah, ini tengah. Ya, ini yang tengah. Oke. Kembali lagi saya kecilkan. Saya buat posisinya di tengah, misalkan untuk tanda tangan. Atau posisinya di sentimeter keempat. Saya klik di sini. Klik 1 kali di sentimeter keempat. Nah, udah ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, muncul ya. Ada tanda warna hitam ini, center tab. Kemudian saya buat lagi, satu lagi di posisi sentimeter ke-12. Saya klik di sini. Nah, kita lihat muncul ya. Nah, ini ya. Oke, saya kecilkan lagi. Nah, setelah itu saya tab, maka dia lompat ke sentimeter keempat. Saya ketik misalkan mengetahui. Kemudian saya tab lagi. Di sini disahkan. Misalkan ya. Saya enter lagi. Dia pindah ke bawah. Misalkan saya tab lagi. Di sini mengetahui kepala
sekolah. Sebelahnya saya tap lagi. Kepala dinas. Misalkan saya ketik kayak ini. Saya enter lagi. Enter lagi buat tanda tangan. Kemudian saya tap. Posisinya di sini misalkan namanya DRS Adi Susanto MM. Saya tap lagi untuk mengarah ke bagian sebelah kanannya. Saya kasih misalkan ini. Ya. Misalkan ini. Ya. Oke ya. Nah, ini fungsinya adalah posisi di tengah. Ini juga posisi di tengah. Kalau ada 3 tanda tangan, ya tinggal ditambah aja. Sini ya. Saya enter lagi 1. Misalkan ada posisi tanda tangan di bagian sini. Di tengah. Maka ini tinggal dihilangkan salah satunya. Kemudian kita geser posisinya, misalkan saya letakkan di sentimeter ke-8. Nah, misalkan ini disetujui. Misalkan lagi ya, Presiden RI. Tap lagi hingga mengarah ke sini lagi. DRS Joko Widodo. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa tanda tangannya bisa 2 atau 3 atau berapapun, itu nggak khawatir ya. Jadi fungsinya untuk pembuatan tanda tangan. Oke ya. Sampai di sini. Jika ada kurang jelas bisa bertanya melalui WA ataupun di channel YouTube. Oke, sekian. Assalamualaikum.